Terima kasih, kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Berikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami supaya firman yang disampaikan kami mengerti, kami memahami, supaya kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Waktu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali karena hari ini adalah hari yang pertama di semester 4 saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, baik saja, kita langsung saja buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat pertama kita baca hingga ayat yang ke-3. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan kita bertemu pada ayat yang ketiga dengan judul perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang ketiga, 23. Bila di situ
menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana kamu berada. Demikianlah juga bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Saudara berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya memberikan tema untuk kita sama-sama belajar adalah surga jadi jaminan. Saya ulangi, tema yang saya berikan di pagi hari ini kita sama-sama belajar adalah surga jadi jaminan. Kalau kita berbicara tentang surga jadi jaminan, saudara, saya menghubungkan dengan ada pertemuan, ada perpisahan. Kita semua pasti pernah merasakan yang namanya perpisahan. Benar? Kalau ada perpisahan, berarti saudara pernah mengalami yang namanya pertemuan. Karena ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan. Kalau itu tidak dikehendaki Tuhan. Tapi kalau itu dikehendaki Tuhan dalam hal ini jodoh, bisa tidak dipisahkan, tapi pasti dipersatukan. Nah, di sini saudara, yang saya maksudkan adalah perpisahan yang terjadi di antara para murid. Kalau kita bicara soal surga jadi jaminan, saya tadi sudah katakan bahwa saya hubungkan dengan ada pertemuan, ada juga perpisahan. Mungkin saudara bertanya, surga jadi jaminan untuk apa? Untuk makanankah? Untuk minumankah? Ataukah untuk pakaian? Atau seperti apa? Kalau kita jadikan surga sebagai jaminan. Nah, kalau kita bicara soal surga jadi jaminan, saudara, di dalam konteks ini saya melihat bahwa ternyata ini adalah perpalingan Yesus dari bumi kepada Bapa di surga. Makanya saudara, yang ke-13 ayat pertama, kita sama-sama itu dia katakan seperti ini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa di surga. Saudara, kalau baca dari pasal 13, yang 14 dan seterusnya, ini adalah peralihan. Sudah tiba saatnya untuk Yesus tinggalkan bumi, kembali kepada surga, Bapa di surga. Saya katakan bahwa ini adalah masa peralihan, perpisahan. Yesus meninggalkan bumi, pergi kepada tempat yang dulu dia pernah ada. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bicara soal surga jadi jaminan, maka di sini saya lihat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam konteks ini, saudara, kita melihat bahwa soal perpisahan dan pertemuan, para murid pun mengalami hal yang sama. Ada pertemuan dan perpisahan. Yesus panggil mereka, pertemuan. Setelah itu Yesus berpisah juga dengan mereka setelah misi pelayanan Allah selesai. Jadi ini adalah perpisahan antara para murid dengan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat dasar-dasar kegelisahan dari para murid saat itu. Kita lihat ayat yang pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 23. Dia katakan, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat yang ke-22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Jadi saudara lihat di sini ya, bahwa ternyata sudah ada kecemasan, sudah ada ketakutan, kegelisahan di hati para murid saat itu. Yang berikut kita lihat saudara, pasal 13 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan bahwa, hai anak-anak, hanya seketika saja aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada kau katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya juga sekarang kepada kamu. Jadi hal yang sama Yesus ulangi lagi, karena para murid pun pernah mengatakan hal yang sama pada para tua-tua orang Yahudi. Yesus pun menyampaikan hal yang sama kepada para murid. Saudara lihat di situ, dikatakan bahwa ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Selanjutnya saudara perhatikan di ayat yang ke-36 dan 37. Di situ dikatakan bahwa Simon Petrus berkata kepada Yesus, karena tadi Yesus bilang nanti ada perpisahan. Akhirnya pasal 33, 36 dan 37 katakan seperti ini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi
kelak engkau akan mengikuti aku. Saudara lihat respon Petrus kepada Yesus waktu Yesus bilang seperti itu. Dia katakan seperti ini, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Saudara lihat, sudah ada kegelisahan, kecemasan, ketakutan di dalam pribadi para murid. Terlebih khusus Petrus. Dia bilang, Tuhan, kalau hari ini saya ikut Tuhan, pasti jaminan itu saya sampai. Hari ini saya ikut Tuhan, dengan besok sama saja. Kan Tuhan jaminkan keselamatan. Surga jadi jaminan. Hari ini saya ikut, besok pun sama. Kenapa Tuhan harus besok? Kenapa hari ini saya tidak ikut sekarang? Kenapa harus besok? Itu yang terjadi. Sudah ada kecemasan, ketakutan, kegelisahan di hati para murid. Lalu saudara, saya menghubungkan bagian ini dengan mengatakan bahwa dalam pengharapan bangsa Yahudi itu ada satu pengharapan, yaitu pengharapan Mesiani. Di dalam pengharapan ini saudara, bangsa Yahudi mengharapkan bahwa Mesias akan datang untuk mengkokohkan kerajaan bagi bangsa Yahudi. Akan menegakkan kerajaannya di bumi. Ini adalah pengharapan Mesiani. Tapi ternyata saudara lihat, tidak kan? Ada perpisahan. Yang berikut, kita lihat saudara, bahwa ternyata di sini mereka sangat mengharapkan ada perpisahan. Waktu Matius di depan bait Allah, Yesus bilang, Matius, ikut saya. Respon dia apa saudara? Langsung dia berdiri ikut Yesus. Tidak lama-lama. Saudara, sekarang pengharapan tentang pengharapan Mesianik itu mereka sangat mengharapkan bahwa nanti Kristuslah yang akan mendirikan atau mengkokohkan kerajaan bagi Israel. Sekarang tidak. Buktinya Yesus meninggalkan mereka. Gelisah hati mereka. Kami punya harapan Tuhan bahwa Engkau akan mendirikan atau akan mengkokohkan kerajaan bagi kami. Tapi kenapa sekarang Engkau meninggalkan kami? Kemanakah Engkau pergi Tuhan? Kenapa sekarang aku tidak ikut? Nanti besok sama saja kalau ikut hari ini dan besok pasti sampai di surga. Terus bilang begitu kan? Saudara yang berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata kita melihat bahwa ini adalah dasar kegelisahan bagi para murid. Sehingga di pasal 1 ayat 14 dikatakan begini, jangan gelisah hatimu. Matius orang kaya, ya tahu? Saya sudah tinggal keluarga saya sudah tinggalkan harta, kekayaan saya tinggalkan, lalu sekarang saya ikut Tuhan. Lalu kenapa Tuhan harus meninggalkan saya? Gelisah. Kami mengharapkan bahwa Engkau akan mendirikan atau akan mengkokohkan kerajaan bagi kami, bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Tapi sekarang kenapa Tuhan yang kami gagal, malu? Kami ikut Tuhan. Kami tidak dapat apa-apa. Kami enggak kekayaan, harta kami. Tapi kenapa sekarang Tuhan tinggalkan kami? Gelisah hati Petrus dan Paulus. Saudara pernah mengalami yang namanya kegelisahan dalam hati? Saudara pergi dan akan kembali, rasanya seperti ya. Kita pernah mengalami kegelisahan, tapi saya mau bilang hari ini, kalau kita mengalami gelisah di dalam hati, jangan jadikan teman untuk menjadi penenang kehidupan kita. Jangan jadikan orang tua untuk menenangkan kegelisahan dalam hati. Bisa, orang tua bisa melakukan itu, saudara. Kalau kita sedih, Mak, begini, curhatan. Bisa, orang tua memberikan ketenangan. Pacar pun bisa. Siapa saja bisa. Bisa kepada kita bahwa semua kegelisahan yang kita dapat orang lain memberikan ketenangan bagi kita, itu sifatnya sementara. Bisa kita mendapatkan ketenangan dari apa saja bisa, tapi sifatnya sementara. Yesus nanti pasti jelas. Biar saya Petrus satu saat nanti saya datang, makanya dia janji itu sudah selesai. Nanti saya datang, bawa kamu kemana, di mana aku berada, di situ pun kamu ada. Kalau saudara gelisah, jangan cari teman untuk menghibur hati. Kalau saudara gelisah,
Jangan telepon orang tua. Cukup pikirkan surga. Surga jadi jaminan untuk kita. Awal saudara, saya pernah sharing dengan Erik karena di belakang itu kita punya tempat kan, waktu masih di pintu besi, sharing-sharing. Lalu saya pun bilang orang tua jadi motivasi untuk saya. Oke, saya semangat. Orang tua jadi motivasi. Saya pikirkan keadaan, kehidupan, keluarga. Oke, jadi motivasi untuk saya mempersiapkan diri, belajar untuk pekerjaan Tuhan. Tapi setelah saya pikir-pikir saudara, itu hanya sementara. Kalau orang tua saudara mati gimana? Habis kan? Masih bisa memberikan ketenangan? Masih bisa memberikan kedamaian, kenyamanan di dalam hatimu? Tidak. Walaupun iya, tapi sementara. Sifatnya semu. Yesus bilang apa? Jangan gelisah hatimu. Kalau kamu mengalami kegelisahan di dalam hati, kalau kamu mengalami ketakutan, kecemasan, kepedihan di dalam hati, cukup pikirkan surga. Jadi jaminan buat saya dan saudara. Hari ini, besok, lusa, tidak tahu sampai kapan. Sampai selama-lamanya. Ini yang Yesus jaminkan buat kita. Kalau saudara sakit, sampai sekarang belum pernah sembuh, masalah keuangan, apapun yang kita alami, cukup kita pikirkan tentang surga. Makanya saudara, kalau kemarin saya lewat telepon, saya injili ada teman-teman saya. Mereka buka peluang untuk saya, akhirnya saya bisa injili mereka lewat telepon. Saya bilang, saudara coba pikirkan kata-kata Paulus, mati itu untuk. Bayangkan saudara, dia bilang mati itu. Padahal orang takut mati, tapi Paulus bilang mati itu untung. Gila. Gila. Orang takut mati, tapi Paulus bilang mati itu untung. Karena Paulus tahu betul, Paulus paham betul tentang Tuhan. Dia mengerti betul tentang Tuhan, bahwa sesungguhnya sekalipun dia mati, surga jadi jaminan. Aku di desa, aku di beberapa pihak. Aku tinggal, aku pergi aman. Lebih baik aku tinggal. Ini kata Paulus. Hidup untuk Kristus, mati hidup. Bayangkan saudara, gila kan? Kalau kita tidak, karena kita mengerti. Orang yang tidak mengerti pasti berpikir, gila Paulus. Saya takut mati, kenapa Paulus bilang mati itu untung? Persoalan. Untuk saya dan saudara, kalau ada kecemasan, ketakutan karena keadaan, kondisi yang membuat saya dan saudara merasa takut, merasa tidak nyaman, keadaan kita sekarang, cukup pikirkan surga. Bahwa di dunia ini, punya rumah saya. Saya buat tempat itu selesai dulu, kata Yesus. Saya datang, ambil. Ini bukan tempat kita, saudara. Tempat kita yang sesungguhnya adalah muliakan pun saya dan saudara di kekekalan. Hidup bersama dengan Tuhan itu aman, damai, sukacita ada di sana. Kalau di bumi ada kecemasan, ada ketakutan, ada segala macam keadaan. Kadang susah, kadang senang. Jadi satu hal yang saya mau katakan di sini adalah cukup pikirkan surga. Kalau ada masalah, ada persoalan hidup, cukup pikirkan surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar untuk menguatkan iman kami bahwa sesungguhnya Tuhan menjaminkan hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini hidup di dalam hati pikiran kami, supaya kami hidup itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Waktu pemberitaan firman Tuhan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi kami kebenaran